Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya teman-teman, hari ini kita masuk ke sesi terakhir dari intervensi Hip-Hipura yang telah disepakati di MW kemarin. Nah, sesi 5 ini berisikan evaluasi setelah kita melakukan kemarin kan nonton film, terus ada juga terapi relaksasi nafas dalam dikombinasikan dengan musik, terus juga ada diskusi grup seperti itu. Nah, hari ini kita mau evaluasi, nanti saya akan memaparkan data Prepos dari teman-teman. Terus setelah itu nanti teman-teman memberikan memberikan kesannya terhadap intervensi yang sudah kita lakukan. Nah, kira-kira waktunya sekitar 30 menit. Apakah teman-teman bersedia? Iya. Oke, kalau begitu saya mulai ya. Saya share PPT-nya dulu. Apakah sudah terlihat PPT-nya teman-teman? Udah. Oke. Nah, yang pertama ini ada grafik nilai kuesioner HARS. Setelah kita melakukan kemarin rangkaian sesi 1 sampai 4, ini bisa kita lihat dari mulai dari Anissa ini pre sama postnya sama-sama 0. Terus untuk Savitri ini mengalami penurunan nilai kuesioner HARS dari 22 jadi 7. Terus Ratna dari 3 menjadi 1. Ini disimpulkan bahwa kemarin terapi kemarin itu menurunkan kecemasan dari teman-teman semuanya. Nah, terus yang kedua ini ada pengetahuan tentang COVID. Nah, pengetahuan tentang COVID kan kemarin ada 10 soal. Nah, 10 soal ini ternyata setelah data pre dan post ini grafiknya naik. Setelah kita kemarin melakukan diskusi grup, terus teman-teman ngisi evaluasi, ini mulai dari pertanyaan pertama ini benar semua, pertanyaan kedua benar semua, pertanyaan ketiga ini ada yang salah satu, terus pertanyaan keempat ini benar semua, pertanyaan kelima ada yang salah satu, terus pertanyaan selanjutnya ini benar semua, terus yang gejala utama COVID ini salah satu, terus resiko kematian pasien COVID benar semua, isolasi mandiri benar semua, sama penggunaan masker benar semua. Nah, disimpulkan di sini setelah intervensi, ternyata pengetahuan teman-teman terkait COVID-19 setelah kita bersama-sama melaksanakan diskusi grup, pengetahuannya meningkat. Nah, ini ada pengetahuan tentang PHBS. Kalau pengetahuan tentang PHBS sendiri ini, pre-nya emang semua dari pertanyaan itu benar semua. Terus setelahnya juga dari teman-teman juga semuanya benar menjawab. Terus untuk pengetahuan ansietas, ini teman-teman dari 6 pertanyaan yang awalnya itu yang cara mengatasi ansietas itu kan
dari teman-teman ada 2 orang yang salah menjawab tentang cara mengatasi ansietas. Nah, setelah kita melakukan diskusi grup itu semuanya menjawab betul, cara mengatasi ansietasnya. Terus ini, tentang, hygiene, pre-intervensi. Nah, untuk hygiene pre-intervensi sendiri ini, nah dari teman-teman itu yang pertama membersihkan kos atau rumah itu, 2 orang selalu, yang satu tuh kadang-kadang. Terus melepaskan alas kaki sebelum masuk rumah itu semuanya, selalu melepaskan, alas kaki sebelum masuk rumah. Terus selanjutnya ada meletakkan kunci, tas, dan barang bawaan dari luar rumah di kotak pada pintu masuk. Ini, yang selalu, ada 2, yang kadang-kadang, ada 1. Terus selanjutnya mencuci tangan setelah keluar rumah, yang selalu ada 2, yang seringnya ada 1. Terus untuk yang poin mencuci tangan menggunakan sabun, mandi setelah bepergian, mengganti pakaian setelah bepergian, mencuci pakaian sehabis dari luar rumah, mencuci masker kain setelah digunakan, ini, sama semua, 2 orang memiliki selalu melakukan, hygiene pada poin ini. Kemudian ada 1 orang yang sering melakukan. Terus menggunakan hand sanitizer semuanya, dari responden ketiga-tiganya, eee, selalu menggunakan hand sanitizer, terus melakukan etika batuk dan bersin semuanya juga, selalu melakukan etika batuk dan bersin. Kemudian untuk penyemprotan desinfektan pada barang-barang sehabis dari luar ini, ada yang tidak pernah, 1 orang tidak pernah, 1 orang sering, dan 1 orang selalu. Nah, ini untuk, pos intervensinya, rata-rata dari, pos intervensi setelah dilakukan intervensi, mulai dari poin membersihkan kos atau rumah sampai penyemprotan desinfektan pada barang-barang sehabis dari luar rumah, mayoritas teman-teman itu selalu melakukan, dari ke-12 poin ini. Itu artinya, kebiasaan teman-teman, sudah bagus. Kemudian untuk aktivitas fisik, yang pre-intervensi ini ada olahraga, menggunakan masker saat keluar rumah, berjemur di pagi hari, menghindari kerumunan, menjaga jarak 1 sampai 2 meter, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum cuci tangan, ibadah di rumah, memakai lengan panjang dan sepatu saat berpergian, dan membawa hand sanitizer. Nah ini, pada poin, olahraga itu mayoritas kadang-kadang melakukan olahraga, terus untuk berjemur di pagi hari ini, bahkan ada yang tidak pernah, terus ada yang sering dan ada yang selalu. Kalau untuk yang tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum cuci tangan ini, ada 1 orang yang tidak pernah melakukan, terus untuk ibadah di rumah ini ada 1 orang yang tidak melakukan ibadah di rumah. Nah, terus untuk, pos intervensinya, dari perilaku teman-teman semua aktivitas fisik teman-teman mulai dari olahraga, menggunakan masker saat keluar rumah, berjemur di pagi hari, menghindari kerumunan, menjaga jarak 1 sampai 2 meter, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum cuci tangan, ibadah di rumah, memakai lengan panjang dan sepatu saat bepergian, membawa hand sanitizer. Jadi, teman-teman di sini rata-ratanya menjawab selalu, dan juga sering. Itu artinya, perilaku teman-teman tentang, aktivitas fisik sudah mulai, grafiknya menuju ke arah yang positif. Nah, kemudian ada kebiasaan makan, atau minum pre-intervensi. Nah, ini untuk pre-intervensi, ini kan ada sarapan, mengkonsumsi makanan bergizi, mengkonsumsi air putih, membawa tumbler sendiri, mengkonsumsi buah, mengkonsumsi vitamin, mengkonsumsi makanan cepat saji, dan memasak makanan sendiri. Nah, ini, yang pada poin membawa tumbler sendiri ini masih ada 2 orang yang kadang-kadang, terus, eee, pada mengkonsumsi makanan cepat saji malah, 3 orang yang, kadang-kadang mengkonsumsi, itu udah bagus. Terus untuk yang
mengkonsumsi buah ini, sudah bagus, 1 orang sering, yang 2 orang sering, yang 1 orang selalu. Terus untuk, yang sarapan, 2 orang selalu dan juga 1 orang kadang-kadang. Nah, setelah dilakukan intervensi, yang pertama itu mulai dari sarapan. Sarapan tadi kan ada 1 orang yang kadang-kadang, nah ini udah meningkat, menjadi sering. Terus untuk mengkonsumsi makanan bergizi sama mengkonsumsi air putih semuanya sudah, eee, bagus atau selalu mengkonsumsi air putih dan makanan bergizi. Kemudian untuk membawa tumbler, tumbler sendiri, tadi, ada 2 orang yang, kadang-kadang, jadi di sini, sudah meningkat, yang 2 orang tadi menjadi sering. Terus untuk mengkonsumsi buah semuanya udah bagus, selalu mengkonsumsi buah, terus untuk mengkonsumsi vitamin juga semuanya, sering dan selalu. Mengkonsumsi makanan cepat saji juga sering dan selalu. Untuk memasak makanan sendiri ini, semuanya, menjawab selalu. Nah, saya tadi lupa menjelaskan, nah di sini, untuk yang kemarin kan pemantauan monitor, untuk kegiatan sehari-hari itu, untuk perilakunya itu, dilakukan selama seminggu. Nah itu, jika teman-teman, dalam seminggu itu tidak melakukan, itu, eee, dinilai tidak pernah. Kalau, teman-teman dalam seminggu, melakukan 1 sampai 2 kali, itu kadang-kadang. Terus kalau teman-teman melakukan 3 sampai 5 kali, itu termasuknya sering. Terus kalau 6 sampai 7 kali, itu masuk ke dalam rentang selalu. Nah, ini untuk gaya hidup, gaya hidup ini ada merokok dan minum alkohol. Nah, ini dari teman-teman tidak ada yang merokok dan minum alkohol, untuk kosnya juga tidak ada. Nah, ini untuk kebutuhan istirahat atau tidur. Nah, eee, sebelum intervensi, kalau untuk tidur atau istirahat yang cukup ini, yang selalu ada 1 orang, yang kadang-kadang ada 2 orang, dan mengalami kesulitan tidur itu kadang-kadang ada 1 orang dan, eee, tidak pernah ada 2 orang. Nah, ini untuk pos intervensinya, untuk tidur atau istirahat yang cukup ini, yang sering 1 orang, yang selalu 2 orang. Terus untuk yang, mengalami kesulitan tidur ini, yang tidak pernah 2 orang, yang kadang-kadang 1 orang. Nah, yang poin terakhir ini mencari informasi terkait, Covid. Nah, untuk, pre-intervensinya, yang pertama mencari informasi terkait Covid setiap hari. Ini ada yang selalu 1 orang, yang kadang-kadang ada 2 orang. Terus memanfaatkan gadget untuk mengupdate informasi terkait Covid, itu ada 1 orang selalu, 1 orang sering, dan 1 orang kadang-kadang. Terus untuk data yang, pos intervensi untuk mencari informasi terkait COVID-19, yang poin mencari informasi terkait Covid setiap hari itu, ada 1 yang selalu dan 2 sering. Jadi, tadi kan ada yang kadang-kadang. Nah, itu sudah meningkat jadi sering. Terus untuk poin yang memanfaatkan gadget untuk mengupdate informasi terkait Covid itu, ini juga meningkat, 1 orang selalu dan, 2 orang sering. Nah, demikian, data yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Dari teman-teman semuanya, saya mau tanya, selama kita melakukan, intervensi kemarin dari sesi 1 sampai
sesi 4 mungkin teman-teman bisa bisa men-sharekan pengalamannya. Kalau saya duluan boleh nggak nih? Boleh. Oke. Menurut saya dari kita sesi pertama itu sampai yang terakhir itu menyenangkan sih ya. Tadi juga bisa dilihat dari hasil hard saya mengalami penurunan. Memang apa ya, teknik yang dipilih oleh kelompok itu bermanfaat gitu bagi saya pribadi yang memiliki kecemasan yang memang agak tinggi gitu kan. Sedang ya tadi kalau nggak salah ya? Kecemasannya dalam rentang rendah, masih Oh, dalam rendah. rentang rendah. Ya. Nah, itu. Jadi ya menurut saya efektif sih selama kita dari sesi 1 sampai sesi 4 ini. Kalau dari Savitri, dari sesi 1 sampai sesi 4 tuh yang paling berkesan itu sesi yang mana? Kalau saya pribadi lebih ke yang kita nonton film itu sih, yang apa ya, itu sesi berapa ya? 3? Iya, Itu atau sesi 2 dan 3. 2? Heeh. Itu. Itu karena memang saya orangnya suka yang lucu sih dan dari kelompok juga memilihkan intervensi yang tepat, jadi ya sangat menyenangkan. Oke, makasih Savitri. Oke. Selanjutnya ini dari Anissa Hilda. Kalau dari saya mungkin juga sama ya Kak Savitri, ini intervensi-intervensi yang dipilih kelompok itu cukup menyenangkan, juga bisa mendistraksi diri kita agar tidak cemas seperti itu. Terus pas nonton film itu juga cukup seru sih, terus yang tarik nafas dalam sama terapi sama diiringi musik itu juga bisa cukup membuat rileks menurut saya. Lalu kalau menurut Anissa yang paling menarik itu sesi yang mana? Kalau menurutku yang paling menarik itu pas sesi 3 yang menonton film. Oh ya, oke, makasih Soalnya Ica. sama-sama. Kalau dari Ratna gimana? Oke, kalau menurut saya itu berpengaruh positif semuanya dari sesi 1 sampai sesi yang terakhir itu terus ada pengaruh yang positif terhadap diri saya. Terus kalau yang paling berkesan itu yang sesi menonton film kayak sama seperti Ica, nah itu bisa mengurangi tingkat kecemasan ya untuk untuk menghilangkan kecemasan. Jadi sangat menghibur sih, jadi itu berpengaruh positif. Mungkin nanti selanjutnya bisa saya terapkan setelah sesi ini selesai gitu. Oke, makasih Ratna. Kalau dari teman-teman, kalau milih satu kata yang kira-kiranya teman-teman mau katakan untuk sesi 5 ini, untuk penutupan sesi ini, kira-kira apa nih kata yang ingin disampaikan teman-teman? Satu kata aja. Dari aku deh. Iya. Ini bebas kan? Bebas. Satu kata kan? Iya, satu kata. Oke, jadi ini nanti satu kata dengan nada yang sangat panjang ya. Oke. Kalau dari aku, bye. Oke. Kalau dari saya itu sih cukup satu kata itu aja. Kalau dari teman yang lain? Kalau dari saya mantap. Mantap. Mantap, Ratna mantap. Terus Ica apa? Sama mantap. Mantap. Oke. Dari keseluruhan sesi ini dari teman-teman ada nggak yang mau ditanyakan lagi mungkin atau yang ingin disampaikan? Cukup sih kalau dari aku. Iya, cukup. Oke.
Cukup, Prof. Oke, makasih teman-teman semuanya. Saya dan juga kelompok mau ngucapin terima kasih dari teman-teman sudah meluangkan waktunya yang sangat panjang dari sesi 1 sampai sesi 5. Bahkan sebelumnya juga ada pengkajian juga. Terima kasih pada teman-teman yang sudah meluangkan banyak waktunya, terus banyak kuotanya, terus teman-teman sangat membantu sekali dalam proyek ini, dalam perawatan komunitas ini. Sekali lagi saya ucapin terima kasih. Semoga apa yang kontribusi yang teman-teman lakukan, semoga mendapatkan imbalan yang setimpal. Gitu teman-teman. Amin. Dari akhir sesi 5 ini saya mengucapkan mohon maaf apabila selama dari sesi 1 sampai sesi 5 saya melakukan hal-hal yang menurut teman-teman mungkin menyinggung hati teman-teman atau kata-katanya yang kurang pas. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat, stay safe semuanya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Yeay. wabarakatuh. Sarah, terima kasih juga.